Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai konsep liabilitas dan permasalahannya. Kami dari kelompok 3 beranggotakan yang pertama Amelia Wistiorini dengan NIM 7101419068. Kemudian yang kedua ada Indriani Apriliana dengan NIM 7101419075. Kemudian ada saya sendiri Amalia Rena Zaraduma dengan NIM 7101419082. Baik, berikut merupakan pembahasan dari materi konsep liabilitas dan permasalahannya. Yang pertama yaitu pengertian dan karakteristik liabilitas. Yang kedua, terjadinya hutang atau kewajiban. Yang ketiga, pengakuan dan pengukuran liabilitas. Yang keempat, pengukuran setelah pengakuan. Yang kelima, waktu pengakuan liabilitas. Yang keenam, penyelesaian hutang atau kewajiban. Yang ketujuh, penyajian dan pengungkapan. Dan yang terakhir, klasifikasi. Yang pertama, pengertian dan karakteristik liabilitas. Dikutip dari Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan yang dikeluarkan oleh IAI tahun 2019. Liabilitas adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Dari definisi liabilitas yang dikemukakan oleh IAI, terdapat 3 kriteria yang harus dipenuhi dari liabilitas, antara lain, yang pertama, entitas memiliki kewajiban. Sebagian besar kewajiban dibentuk berdasarkan kontrak undang-undang atau cara serupa dan secara hukum dapat dipaksakan kepada pihak yang berhutang. Yang kedua, kewajiban tersebut adalah untuk mengalihkan sumber daya ekonomik. Artinya, kewajiban dapat memenuhi definisi liabilitas bahkan jika probabilitas pengalihan sumber daya ekonomik rendah. Namun demikian, rendahnya probabilitas tersebut dapat mempengaruhi keputusan pengakuan dan berapa nilai pengukurannya. Yang ketiga, kewajiban tersebut adalah kewajiban kini yang timbul sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Hal ini artinya entitas telah memperoleh manfaat ekonomik, misalnya memperoleh barang atau mesin, ataupun telah melakukan atau menandatangani suatu perjanjian yang mengakibatkan kewajiban. Selanjutnya, yang termasuk kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik meliputi: yang pertama, kewajiban untuk membayar kas. Yang kedua, kewajiban untuk mengirim barang atau memberikan jasa. Yang ketiga, kewajiban untuk menukar sumber daya ekonomik dengan pihak lain dengan persyaratan yang tidak menguntungkan. Contohnya, forward contract, opsi, dan lain-lain. Yang keempat, kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomik jika peristiwa masa depan tertentu yang tidak pasti telah terjadi. Dan yang kelima, kewajiban untuk menerbitkan instrumen keuangan jika instrumen keuangan tersebut akan mewajibkan entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomi. Tetapi, apabila perusahaan tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban tersebut, sehingga bisa jadi memilih untuk: yang pertama, menyelesaikan kewajiban dengan melakukan negosiasi untuk dibebaskan atau dikurangi kewajibannya. Yang kedua, mengalihkan kewajiban kepada pihak ketiga. Dan yang ketiga, mengganti kewajiban dengan kewajiban lain melalui transaksi baru, misalnya mengganti utang dengan memberikan saham. Yang kedua, yaitu terjadinya hutang atau kewajiban. Menurut Kohler 1970 halaman 263 menyatakan bahwa hutang adalah suatu jumlah yang harus dibayar dalam bentuk uang, barang, atau jasa, khususnya hutang yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, terjadi atau telah terjadi, atau yang dikenal dengan surrend liability. Yang kedua, terjadi pada suatu saat tertentu di masa yang akan mendatang, misalnya hutang untuk pembiayaan,
hutang yang masih harus dibayar atau accrued liability. Dan yang terakhir, terjadi karena tidak dilaksanakannya suatu tindakan di masa yang akan datang, misalnya pendapatan yang ditangguhkan dan hutang bersyarat atau contingent liability. Selanjutnya, hutang juga dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, kewajiban legal atau kontrak, yaitu kewajiban yang timbul akibat ditandatanganinya suatu kontrak ataupun kewajiban yang muncul dari peraturan hukum yang di dalamnya termasuk kewajiban bagi satu kesatuan usaha yang dinyatakan secara eksplisit atau implisit dan mengikat. Contohnya, hutang bank, hutang pajak, hutang bunga, hutang usaha, hutang wesel, dan hutang obligasi. Yang kedua, kewajiban konstruktif merupakan kewajiban yang timbul akibat kebijakan kesatuan usaha dalam rangka menjalankan dan memajukan usahanya untuk memenuhi apa yang disebut praktik usaha yang baik atau etika bisnis dan bukan untuk memenuhi kewajiban yuridis. Contohnya, hutang bonus dan hutang tunjangan hari raya untuk karyawan atau khusus untuk THR ini juga sesungguhnya menjadi kewajiban kontraktual karena sebagian besar negara telah mengatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan. Faktor yang ketiga yaitu kewajiban equitable, merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan moral atau etika dan perlakuannya diterima oleh praktik secara umum. Contohnya, hutang garansi yang timbul dari servis gratis sepeda motor yang dijanjikan oleh dealer sepeda motor. Hutang garansi atas pengembalian uang untuk barang yang ternyata cacat atau rusak. Pembahasan selanjutnya yaitu pengakuan dan pengukuran liabilitas. Pengakuan liabilitas merupakan proses pencakupan atas suatu item yang telah memenuhi definisi liabilitas untuk dimasukkan dalam laporan keuangan. Pada prinsipnya, pengakuan atas suatu elemen lain sehingga menunjukkan jumlah yang seimbang atau balance. Oleh karena itu, pengakuan suatu item selalu menghasilkan atau mengikuti kaidah persamaan dasar akuntansi, yaitu aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas ditambah dengan pendapatan dikurangi dengan beban. Selanjutnya, terdapat juga kriteria pengakuan liabilitas. Yang pertama, memenuhi definisi liabilitas. Maksudnya adalah kewajiban kini entitas untuk mengalihkan sumber daya ekonomik sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Yang kedua, berguna bagi pemakai laporan keuangan. Maksudnya, suatu item dapat diakui sebagai liabilitas apabila memberikan informasi yang berguna bagi pemakainya. Dan kriteria yang ketiga yaitu pertimbangan biaya manfaat. Maksudnya adalah liabilitas diakui jika manfaat dari informasi yang disediakan untuk pengguna laporan keuangan akibat pengakuan yang tepat sebanding dengan biaya penyediaan dan penggunaan informasi tersebut. Suatu liabilitas juga mungkin dilakukan untuk penghentian pengakuan. Penghentian pengakuan merupakan penghapusan seluruh atau sebagian liabilitas sebelumnya telah diakui pada laporan posisi keuangan entitas. Untuk liabilitas, penghentian pengakuan biasanya terjadi ketika entitas tidak lagi memiliki kewajiban kini atas seluruh atau sebagian liabilitas yang sebelumnya telah diakui. Pengukuran liabilitas merupakan penentuan jumlah moneter, misalnya rupiah atau dolar, yang harus dilekatkan pada suatu objek liabilitas pada suatu pengakuan. Dasar dari pengukuran untuk liabilitas tersebut meliputi yang pertama, biaya historis. Biaya historis yang dipakai sebagai dasar pengakuan adalah nilai dari imbalan yang diterima untuk menanggung atau mengambil alih liabilitas dikurangi biaya transaksi.
Biaya historis atau nilai awal dan liabilitas dapat diperbaharui atau dimutakhirkan dalam keadaan yang pertama, terjadi pemenuhan atau pembayaran sebagian atau seluruh liabilitas. Yang kedua, dampak dari peristiwa yang meningkatkan nilai kewajiban, misalnya kenaikan suku bunga bank yang sangat drastis, terjadi deflasi, dan lain-lain. Dan yang ketiga, akrual atas bunga pembiayaan. Dasar pengukuran yang kedua yaitu nilai kini, merupakan nilai sekarang. Artinya, nilai perkiraan untuk liabilitas tersebut pada saat sekarang. Pengukuran nilai kini memberikan informasi moneter tentang liabilitas terkait menggunakan informasi yang dimutakhirkan untuk mencerminkan kondisi pada tanggal pengukuran. Tidak seperti biaya historis, nilai kini liabilitas tidak diperboleh atau tidak tersedia dari harga transaksi atau peristiwa lain yang menimbulkan liabilitas. Dasar pengukuran nilai kini mencakup yang pertama, nilai wajar, merupakan harga yang akan dibayarkan untuk pengalihan liabilitas dalam transaksi yang teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Dalam kasus nilai wajar ditentukan secara tidak langsung menggunakan teknik pengukuran. Misalnya, teknik pengukuran berdasarkan arus kas yang mencerminkan seluruh faktor, yaitu estimasi arus kas masa depan, kemungkinan variasi dalam estimasi jumlah atau waktu arus kas, nilai waktu uang, harga menanggung ketidakpastian yang melekat pada arus kas atau premi resiko, dan faktor lain, misalnya likuiditas. Dasar pengukuran nilai kini yang kedua yaitu nilai pemenuhan, merupakan nilai kini dari kas atau sumber daya ekonomi lainnya yang entitas perkiraan akan wajib untuk dialihkan selama entitas memenuhi suatu liabilitas. Karena nilai pemenuhan berdasarkan pada arus kas masa depan, nilai tersebut tidak termasuk biaya transaksi yang terjadi untuk memperoleh aset atau mengambil alih liabilitas. Meski demikian, nilai pemenuhan termasuk nilai kini dari setiap biaya transaksi yang entitas perkiraan terjadi pada saat pemenuhan liabilitas. Yang terakhir, biaya kini. Biaya kini dari liabilitas merupakan imbalan yang akan diterima untuk liabilitas yang setara pada tanggal pengukuran dikurangi dengan biaya transaksi yang akan terjadi pada tanggal tersebut. Biaya kini seperti biaya historis merupakan nilai masukan atau entry value. Nilai tersebut mencerminkan harga di pasar di mana entitas akan menanggung liabilitas. Selanjutnya adalah pengukuran setelah pengakuan. Seperti halnya aset, dalam liabilitas juga berlaku pengukuran setelah pengakuan dengan menggunakan dasar pengukuran yang sama. Dasar pengukuran untuk liabilitas tersebut meliputi biaya historis dan nilai kini yang terdiri atas nilai wajar, nilai pakai, dan biaya kini. Sedangkan di bawah ini adalah merupakan basis penilaian sesuai dengan FASB yang sampai saat ini juga masih diterapkan dalam praktik di Indonesia. Yang pertama, basis atau atribut penilaian harga pasar sekarang, yaitu berbagai kewajiban yang melibatkan komoditas dan surat-surat berharga. Contoh akunnya yaitu kewajiban penerbit opsi sebelum jangka opsi habis dan beberapa kewajiban efek yang diperjualbelikan. Yang kedua, nilai pelunasan neto, yaitu berbagai kewajiban yang melibatkan jumlah rupiah yang cukup pasti, tetap waktu pelunasannya tidak cukup pasti. Contoh akunnya adalah utang usaha, utang garansi, dan utang wesel jangka pendek. Yang ketiga adalah nilai discounted aliran kas masa mendatang, yaitu kewajiban moneter jangka panjang jumlah rupiah maupun saat pembayaran cukup pasti. Contoh akunnya yaitu utang obligasi dan utang wesel jangka panjang.
Tujuan penyajian hutang biasanya juga dikaitkan dengan masalah likuidasi. Dengan demikian, dasar pengukuran yang digunakan adalah nilai sekarang pengeluaran kas atau pengorbanan sumber ekonomi di masa mendatang untuk melunasi hutang tersebut sampai tanggal jatuh tempo. Biasanya nilai hutang tersebut harus didiskontokan dengan tingkat bunga tertentu dengan rumus PV sama dengan F dikali 1 ditambah R pangkat T, di mana PV adalah present value atau nilai sekarang dari hutang pada tanggal penilaian atau pengukuran. F adalah aliran kas masa mendatang pada periode T dari tanggal penilaian, dan R adalah tingkat bunga. Yang selanjutnya adalah waktu pengakuan liabilitas. Pada umumnya, waktu pengakuan liabilitas berbeda-beda menyesuaikan dengan transaksi atau kejadian ekonomi. Namun, berdasarkan prinsip konservatisme, entitas sebaiknya segera mengakui liabilitas manakala potensi kewajiban itu ada meskipun kecil. Beberapa waktu untuk mengakui liabilitas diantaranya adalah yang pertama, pada saat penandatanganan kontrak bila pada saat itu hak dan kewajiban telah mengikat. Dalam hal kontrak eksekutori, pengakuan menunggu sampai salah satu pihak memanfaatkan atau menguasai manfaat yang diperjanjikan atau memenuhi kewajibannya. Yang kedua, bersamaan dengan pengakuan biaya. Bila barang dan jasa yang menjadi biaya belum dicatat sebagai aset sebelumnya. Transaksi ini artinya entitas telah menikmati atau memanfaatkan barang atau jasa yang diakui sebagai biaya, namun belum memenuhi kewajiban yang mengikat. Contohnya yaitu beban sewa, beban angkut, dan lain-lain. Yang ketiga, bersamaan dengan pengakuan aset. Kewajiban timbul ketika hak untuk menggunakan barang dan jasa diperoleh. Contoh pembelian mesin dengan pembayaran tempo. Dan yang terakhir, pada akhir periode, karena penggunaan asas akrual melalui proses penyesuaian. Pengakuan ini menimbulkan pos utang atau kewajiban akrual. Contoh yang sering muncul adalah hutang gaji, hutang pajak, dan lain-lain. Adapun jurnal yang biasanya dibuat adalah beban gaji pada hutang gaji. Kemudian penyelesaian hutang atau kewajiban. Hutang dianggap selesai atau dilunasi apabila suatu perusahaan telah melakukan kewajiban untuk mengalihkan sumber daya ekonomi, misalnya dengan menyerahkan aset atau jasa kepada pihak lain. Dengan demikian, pelunasan suatu hutang hanya terjadi apabila terdapat penyerahan sumber daya ekonomi kepada pihak lain. Penyelesaian hutang diantaranya dapat dilakukan melalui 1. Pembayaran kas, 2. Penyerahan aset, yang ketiga, pemberian jasa, yang keempat, penggantian kewajiban tersebut dengan kewajiban yang lain, yang kelima, konversi kewajiban menjadi ekuitas. Dalam kasus tertentu, hutang juga bisa dilunasi dengan cara mengeluarkan saham baru. Keadaan tersebut berlaku juga untuk pelunasan hutang yang dilakukan dengan menggunakan dividen saham. Pada saat dividen saham diumumkan, memang perusahaan memiliki kewajiban untuk menyerahkan saham tersebut sebagai pengganti dividen kepada pemegang sahamnya. Dengan demikian, proporsi kepemilikan bisa jadi akan berubah. Yang terakhir, debitur telah dibebaskan secara hukum dari statusnya sebagai penanggung utang baik keputusan pengadilan maupun oleh kreditor, dan dapat dipastikan bahwa debitur tidak akan diharuskan melakukan pembayaran di masa datang yang berkaitan dengan utang. Penyajian dan pengungkapan. Entitas pelapor atau perusahaan harus mengkomunikasikan informasi tentang liabilitas dengan menyajikan dan mengungkapkan informasi dalam laporan keuangannya.
Liabilitas entitas akan terlihat dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Entitas perlu memahami komunikasi informasi yang efektif dalam laporan keuangan, karena komunikasi informasi yang efektif menjadikan informasi tersebut lebih relevan dan berkontribusi terhadap representasi tepat dari liabilitas entitas. Komunikasi informasi yang efektif dalam laporan keuangan mensyaratkan: pertama, pemfokusan pada tujuan dan prinsip penyajian dan pengungkapan daripada berfokus pada aturan. Yang kedua, pengklasifikasian informasi dengan cara yang mengelompokkan item yang serupa dan memisahkan item yang berbeda. Yang ketiga, pengagregasian informasi sedemikian rupa sehingga tidak dikaburkan oleh detail yang tidak perlu atau dengan agresi yang berlebihan. Komunikasi yang efektif dalam laporan keuangan juga dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip berikut. Yang pertama, memberikan informasi spesifik entitas yang lebih berguna dan bukan sekedar deskripsi yang terstandarisasi atau disebut dengan klise atau boilerplate. Tidak perlu membuat duplikasi informasi di berbagai laporan keuangan atau pengulangan informasi, karena dapat membuat laporan keuangan sulit dipahami. Pengungkapan dan penyajian akun-akun liabilitas harus sesuai dengan masing-masing standar yang mengatur tiap akun. Secara umum, pedoman penyajian dan pengungkapan liabilitas sebagai berikut. Yang pertama, liabilitas disajikan di sisi kredit atau sisi kanan dalam laporan posisi keuangan atau neraca, berformat akun atau di bagian bawah setelah aset dan sebelum ekuitas dalam neraca berformat laporan. Yang kedua, liabilitas diklasifikasikan menjadi liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Kemudian yang ketiga, liabilitas diurutkan penyajiannya atas dasar jangka waktu penyelesaian yang paling harus diselesaikan lebih dahulu atau jangka pendek, dicantumkan pada urutan pertama dibandingkan liabilitas jangka panjang. Klasifikasi. Klasifikasi adalah pengurutan liabilitas berdasarkan kesamaan karakteristik untuk tujuan penyajian dan pengungkapan. Liabilitas secara umum dalam laporan posisi keuangan diklasifikasikan menjadi liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Adapun klasifikasi liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika: yang pertama, entitas memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normal. Yang kedua, entitas memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Yang ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan. Atau yang keempat, entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menangguhkan penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Sekian dari kami. Mohon maaf jika masih ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.